Rencana cetak sawah dan kebun tebu untuk bioetanol hingga 3 juta hektar di Merauke dikhawatirkan menyebabkan apa yang disebut sebagai etnosida atau pemusnahan budaya terhadap salah satu suku terbesar di Papua Selatan, suku Malin Anim. Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bagian Papua Selatan mulai membongkar hutan dan lahan rawa pada 2024 masih berlangsung sampai sekarang. Setidaknya 10 perusahaan besar telah mengantongi konsesi seluas 5,3661 hektar atau sekitar 8 kali luas Jakarta. Bagi suku Malin Anim, hutan adalah mama dan akar jati diri mereka. Hutan adalah tempat sakral, tempat manusia Malin itu diciptakan. Pembongkaran hutan sama artinya dengan kepunahan. Proyek pangan dan energi yang dimulai sejak masa pemerintahan Joko Widodo memicu diskusi di kalangan suku Malin Anim dan para akademisi tentang pelucutan budaya sejak masa penjajahan Belanda, gelombang pendatang, hingga kehadiran perusahaan yang menawarkan modernitas. Waktu awal dari zaman Belanda itu, kita orang Malin Anim sudah ditindas. Ketika ada perjanjian lagi transmigrasi masuk, tanah-tanah yang di lokasi ini diambil cuma-cuma begitu, kata Yakobus Mahuze, generasi terkini Malin Anim. Pemerintah langsung dia bilang, tanah ini saya punya, ini sudah disertifikatkan, ini sudah keputusan pemerintah. Kita punya tanah banyak yang sudah hilang cuma-cuma saja. Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, berjanji membuat instrumen kebijakan untuk mengaudit perusahaan dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar HAM dalam PSN. Di tengah situasi ini, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk hak-hak masyarakat adat, Albert K. Barume, berkunjung ke Jayapura di Papua pada awal Juli silam. Dalam kunjungan informal, bukan undangan pemerintah, ia mendengarkan keluhan masyarakat adat di tanah Papua untuk melihat dan untuk mendengar. Laun saya bisa terlibat diskusi dengan pemerintah Indonesia dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya lihat, kata Barume. Dalam keterangan resminya, Barume mengatakan kunjungannya menyoroti perlunya melibatkan pemerintah secara lebih aktif dalam implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, UNDRIP, sebagai instrumen yang dirancang untuk mendamaikan negara-negara dengan masyarakat adat mereka. Menurut laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, salah satu penyelenggara acara, masyarakat mengeluhkan tanah adat mereka yang dirampas, salah satunya oleh PSN Lumbung Pangan di Merauke, Papua Selatan. Negara telah melakukan kejahatan dengan merampas tanah adat kami. Perampasan tanah adat ini terjadi di seluruh tanah Papua, dari Sorong sampai Merauke, kata Shinta, salah seorang korban PSN dari suku Malin Anim, dalam keterangan tertulis. Anak muda dari Malin Anim, Natalis M. Kuyaka, yang tidak ikut dalam acara itu, berharap kunjungan pelapor khusus PBB bisa menggaungkan suara mereka atas keluhan, perampasan, pencaplokan, penyerebotan yang dilakukan oleh berbagai korporasi terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat. Ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup kami orang Papua, khususnya orang asli Malin, katanya. Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sedang ditarget pemerintah menjadi area persawahan dan kebun tebu. Di penghujung 2024, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap pembukaan lahan di Merauke bisa mencapai 3 juta hektar. Masing-masing 2 juta hektar untuk cetak sawah dan 1 juta hektar untuk perkebunan tebu. Luas lahan ini setara dengan 5 kali Pulau Bali atau 45 kali luas daratan Jakarta. Proyek yang menjadi bagian dari program Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke ditargetkan selesai waktu 5 hingga 7 tahun ke depan. Kalau kita mau swasembada pangan, Presiden perintahkan menterinya, termasuk swasembada energi yang mendasar, tentu ini memerlukan buka lahan baru, kata Zulhas. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Jojo Hadikusumo, mengklaim tak ada deforestasi besar-besaran dalam proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan. Kawasan food estate di Papua Selatan itu dimulai dengan 60% lahan kosong. Tidak ada kayu, tidak ada hutan, maka deforestasi tidak sebesar itu, kata adik dari Presiden Prabowo itu.